Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada minggu kemarin kalian masih membaca penjelasan cara membuat surat lamaran pekerjaan melalui struktur surat lamaran pekerjaan. Ibu sudah berikan contoh-contohnya, dan pada minggu ini kita akan mencoba membuat surat lamaran pekerjaan. Untuk membuat surat lamaran pekerjaan, maka harus hafal strukturnya ya. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal surat. Nah, untuk menulis tempat dan tanggal surat, yang pertama biasanya di pojok kanan di atas, atau bisa juga dengan bentuk lurus. Contoh tempatnya di Serang, 30 Juli 2021. Tidak boleh disingkat Serang, 30 dengan angka, bulannya tidak boleh pakai angka, tidak boleh strip. Jadi yang benar 30 Juli 2021. Yang kedua yaitu perihal dan lampiran. Ada juga yang tidak membuat perihal dan lampiran, itu langsung saja, tetapi yang lebih bagus digunakan. Contoh hal titik 2 lamaran pekerjaan. Setiap kata hanya kata pertama saja yang huruf besar. Kata yang kedua, contoh lamaran pekerjaan, untuk pekerjaan huruf P-nya ditulis huruf kecil saja. Kemudian lampirannya satu berkas atau satu lembar, 5 lembar dan sebagainya. Ini contoh di sini hanya satu berkas. Jadi huruf pertama saja, kata pertama yang huruf besar, kata yang kedua huruf pertamanya tetap huruf kecil. Yang ketiga, kita menulis alamat yang dituju. Itu di bawah lampiran dikasih aja spasi, mau 2 spasi atau di 2 kali enter, tidak apa-apa. Contoh, yang terhormat Kepala Sekolah SMAN 1 Baros, Jalan Raya Serang Pandeglang, kilometer 14 Baros Serang. Nah, untuk alamat ini hati-hati, jalan tidak boleh disingkat juga langsung ya. Ini hanya contoh yang paling sederhana. Ini contoh untuk melamar ke sekolah. Kalau melamar ke perusahaan biasanya melalui HRD atau manajer personalia. Yang terhormat pimpinan HRD perusahaan apa gitu ya. Tidak usah pakai kepada ya. Kalau kepada itu menuju kepada kantor atau instansi. Kalau untuk seseorang maka ditulis dengan menggunakan yang terhormat. Yang keempat, salam pembuka. Di mana-mana menulis surat harus pakai salam pembuka. Yang paling umum dan yang resmi biasanya dengan menggunakan dengan hormat. Boleh juga dengan menggunakan assalamualaikum untuk orang muslim. Itu kalau tempat-tempat yang ditujunya memang ya semacam perusahaan-perusahaan yang religius. Banyak sekarang toko-toko dan sebagainya, dipersilahkan gitu. Tapi yang paling umum adalah dengan menggunakan dengan hormat. Huruf D-nya huruf besar, hormat kata keduanya tidak usah huruf besar, cukup huruf kecil, kemudian ada koma di ujungnya, tidak boleh titik. Nah, langsung pada isi surat. Isi surat ini ada salam pembuka, ada isinya yaitu diantaranya tujuan untuk menyampaikan lamaran, tujuan yang ditujunya, kemudian baru paragraf penutup. Diantaranya ada paragraf pembuka ya, saya yang bertanda tangan di bawah ini langsung ke isi, tulis biodatanya. Di sini ada nama, tempat, tanggal lahir, ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian baru tujuan yang disampaikan di dalam isi itu. Di antaranya di sini contoh, dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak atau Ibu. Kalau seandainya yang ditujunya sudah tahu Bapak-bapak atau Ibu-ibu, silahkan kepada Bapak saja atau kepada Ibu saja.
Itu di sini kalau kepala sekolahnya ini, karena kepala sekolah di sini yang diminta, maka kalau kepala sekolahnya laki-laki langsung aja kepada Bapak untuk menjadi guru matematika di SMN 1 Baros. Sebagai bahan pertimbangan, maka lampiran-lampirannya sebagai bahan pertimbangan untuk kita diterima. Lampirkan nih sebanyak-banyaknya yang memang persyaratannya harus, misalnya ijazah, pas foto, fotokopi kartu pencari kerja, surat keterangan sehat dari dokter, surat keterangan berkelakuan baik. Dan mungkin ada lagi yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria-kriteria yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan atau sebuah instansi atau lembaga. Nah, ini ada paragraf penutupnya di dalam isi itu. Demikian permohonan ini saya sampaikan. Besar harapan saya kiranya Bapak atau Ibu mempertimbangkannya. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Ini ya, Pak, menggunakan kalimat baku, kalimat efektif itu untuk surat lamaran pekerjaan. Ini untuk para penutup. Huruf kecil juga ini salah ya. Kemudian nama dan tanda tangan. Contoh Nuraini Latifah, di sini ada tanda tangan baru nama asli. Itu ya yang paling singkat untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Dan ada yang lebih ini, misalnya bisa melalui iklan dan sebagainya. Ini hanya contoh saja. Kalau disatukan, nah ini dalam sebuah kertas berbentuk seperti surat. Hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk cara pembuatan surat lamaran pekerjaan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.